Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel sederhana ini. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada ya, amin. Tidak lupa meski sedikit terlambat ya, saya mengucapkannya dari lubuk hati yang terdalam. Saya beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dari yang sulit dan tersulit bukan menjaga diri dan wibawa ya Sobat Kreatif, tapi menjaga lisan dan akal agar tetap sehat. Yang paling buruk bukan hanya yang membuat kesalahan, dan yang paling baik belum tentu juga benar ya. Karena meminta maaf dan memaafkan jelas terasa sama beratnya. Semoga Sobat Kreatif semuanya bisa memaafkan dari banyaknya kehilapan, kecerobohan, tutur kata yang terkadang sulit dijaga oleh saya selama ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, pada kesempatan kali ini di waktu yang senggang dan libur saya akan mencoba membuat sebuah pintu lipat origami di tempat saya. Mungkin dari sebagian Sobat Kreatif pernah mendengar atau membuat pintu lipat seperti ini di tempatnya. Di sini saya sekalian mengisi waktu ya, agar sedikitnya bisa bermanfaat, tidak terbuang sia-sia oleh hal-hal yang membuat kita jadi malas bergerak. Dan kebetulan saya belum pernah sama sekali membuat pintu lipat origami seperti ini sebelumnya. Jadi penasaran dengan teknik kerja dan sistemnya seperti apa. Jadi saya akan mencoba mempraktekannya langsung ya di tempat saya untuk sekalian mempelajarinya, agar kita bisa lebih memahami poin-poin dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya. Oke, sebelum kita ke cara pembuatan pintu lipatnya, di sini saya akan coba siapkan dulu untuk merenovasi dan menguatkan terlebih dahulu ya bagian kusen pintunya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk kusen pintunya masih memakai kayu ya. Jadi saya akan mencoba melapisinya terlebih dahulu dengan holo yang saya bentuk mengikuti dari bentuk kusen bawaannya, agar lebih kokoh dan mampu menahan beban pintu yang akan disiapkan ya Sobat Kreatif. Untuk pembuatan lapisan kusennya mungkin tidak perlu saya perinci lagi ya, karena insya Allah Sobat Kreatif sudah jauh paham lebih dari yang saya tahu dan juga mampu memahami hanya dari tayangannya saja. Jadi kita persingkat waktunya dan kumpulkan setiap poin-poin dari keseluruhan setiap bagian pembuatan pintunya ya Sobat Kreatif. Baiklah Sobat Kreatif, di bagian pertama ini juga saya sekalian pasang seperti yang bisa dilihat di sini ya, pada kusen yang sudah saya renovasi. Saya pasang engsel sudut untuk pintu origaminya di bagian atas dan bawah kusennya. Engsel ini engsel yang sudah saya desain sebelumnya dengan sistem yang saya sesuaikan dengan fungsinya pada pintu yang akan dibuat nanti ya Sobat Kreatif. Dan mungkin untuk informasinya agar Sobat Kreatif nggak pusing ya, dan mudah untuk memahaminya dari setiap tontonannya. Setiap sistem engsel yang dibuat termasuk handle penggerak yang sudah saya siapkan dan saya pasang di video ini tidak saya perinci dengan jelas ya di tayangannya. Karena video full pembuatan pintu origami ini sangat memakan waktu ya Sobat Kreatif, jadi saya bagi dua untuk videonya. Jadi untuk Sobat Kreatif yang masih belum paham dengan setiap penempatan cara detail pembuatan setiap aksesorisnya, bisa dilanjutkan ya tontonan videonya di part selanjutnya untuk memperjelasnya ya Sobat Kreatif. Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, sebelum kita ke cara step by step pembuatan pintu lipat origaminya, seperti biasa ya dengan kesempatan-kesempatan lainnya, di sini saya akan sedikit sempatkan juga untuk membahas power tool dan unit-unit terbaru, perkakas dan perbengkelan yang siapa tahu ya bisa jadi salah satu pilihan kelengkapan power tool selanjutnya di tempatnya untuk dimiliki Sobat Kreatif semuanya. Dan spesial juga di kesempatan kali ini, saya akan bahas untuk alatnya 2 unit sekaligus ya Sobat Kreatif, untuk sekalian perbandingan dari keduanya. Oke, dan alat yang akan saya coba bahas di kesempatan kali ini adalah rotary hammer, bor bobok beton ya, dan bor bobok tembok dari Dolis dengan tipe BA280 dan tipe BD720. Kedua tipe ini mempunyai peruntukan dan fungsi yang sama pada pekerjaan, dan sekarang saya akan cari perbedaan dari keduanya ya Sobat Kreatif. Oke, di sini saya akan coba mulai terlebih dahulu dari BA280 ya. Baiklah Sobat Kreatif, dari kelengkapan isi box pembelian rotary hammer Dolis BA280 seperti biasa dengan produk Dolis lainnya ya, kita sudah mendapatkan manual box dan tentunya garansi 2 tahun yang syarat dan ketentuannya berlaku ya Sobat Kreatif. Sekarang kita langsung ke bagian unitnya ya. Untuk pada bagian tampilan desain BA280 mempunyai warna yang sangat kontras ya, warna hitam kombinasi oranye yang sedikit mencolok ya Sobat Kreatif. Dan pada bagian handle belakang dan depan sudah dilapisi rubber untuk kenyamanan dan tidak licin dalam pengoperasiannya. Untuk bahan dasar dari keseluruhannya memakai bahan plastik yang cukup solid ya Sobat Kreatif dan kuat dari unitnya. Dengan beberapa lubang sirkulasi udara di bagian belakang dan sampingnya semacam pendingin untuk dinamonya ya Sobat Kreatif. Oke, kita langsung ke bagian triggernya. Di sini untuk bagian ini seperti biasanya juga ya Sobat Kreatif, kebanyakannya juga pada sebuah bor tangan.
Sudah dilengkapi switch pengunci juga, tapi untuk triggernya kalau menurut saya sedikit lebih besar ya, atau lebar dari kebanyakan unit seperti ini. Oke, dan untuk pada bagian depan triggernya sudah dilengkapi pengatur arah putaran ke kiri dan ke kanan juga, yang bisa kita sesuaikan dengan cara menekannya ke samping ya sobat kreatif. Oke, dan untuk rotary hammer BA280 ini sudah dilengkapi 3 mode pengoperasian sekaligus ya sobat kreatif. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pada bagian samping kiri terdapat switch mode untuk pengaturan ke mode impact drill atau ke mode impact saja ya. Di situ sudah tertera lambang dari tiap mode pengoperasiannya yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kerjanya ya sobat kreatif. Untuk membobok tembok, beton, dan pengeboran biasa ya. Caranya kita cukup menekan bagian atasnya dan memutarnya ke titik mode yang dibutuhkan seperti ini ya sobat kreatif. Untuk pada bagian atas di unit ini juga sudah terdapat ruler gauge-nya ya seperti ini untuk membatasi kedalaman yang diperlukan pada pengeborannya, yang bisa kita pasang dengan cara menekan knob yang terdapat pada dudukan handle depan bornya, dan kita masukkan dan atur kedalaman yang diperlukan pada pengeborannya seperti itu ya sobat kreatif. Kita lanjut untuk pada bagian depan atau pada bagian cuk bornya sudah memakai sistem SDS Plus seperti ini ya, yang bisa kita tarik ke belakang untuk memasang mata bornya. Jadi sudah otomatis mengunci ya, sudah tidak perlu memakai pengunci tambahan seperti pada cuk yang manual atau bor biasa ya sobat kreatif. Untuk mengatur handle bagian depan kita bisa putar untuk mengendorkannya, lalu kita bisa atur dengan cara memutar ke posisi nyamannya kita dalam mengendalikan bornya seperti apa ya. Oke, sekarang saya akan coba memperlihatkan fungsi ketiga mode pada pekerjaannya seperti apa untuk bor ini ya. Untuk switch mode, jika kita putar tepat ke titik yang berlambang bor saja, maka putaran cuk akan beroperasi seperti biasa pengeboran ya. Ini bisa kita pakai untuk pengeboran semacam kayu dan juga besi ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba atur switch modenya ke bagian impact drill, dan putaran pada cuk akan berbarengan dengan naik turunnya cuk ketika pengeboran berlangsung ya. Mode ini bisa kita pakai pada pengeboran untuk membobok tembok atau semacam untuk membuat lubang pisar atau dinabol ya sobat kreatif. Oke, kita atur ke mode terakhir ya. Untuk mode ini ketika bor kita operasikan bisa kita lihat ya, di cuknya tidak ada putaran, hanya naik turun seperti itu, semacam pukulan ya sobat kreatif. Karena ini difungsikan lebih ke pembobokan beton atau tembok, atau untuk semacam pembuatan jalur instalasi kabel dan semacamnya ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah sobat kreatif, untuk spesifikasi rotary hammer tipe BA280 dari Dolis ini seperti yang bisa kita lihat di kemasannya ya. Untuk input powernya 800 watt, 0 watt speednya 1300, impact rate-nya 0 sampai 4600 ya. Cuk tipe seperti yang sudah saya bahas di sebelumnya, tipe SDS Plus yang dipakai. Dan yang terakhir impact energinya 0 sampai 3 joule ya sobat kreatif. Dan mungkin itu sedikit yang bisa saya bahas dari unit Dolis rotary hammer tipe BA280. Sekarang kita lanjutkan ke unit kedua, rotary hammer tipe BD720, untuk kita lihat ya perbedaan mencolok dari keduanya. Baiklah sobat kreatif, untuk kelengkapan isi box pada pembelian Dolis cordless brushless rotary hammer tipe BD720 di sini kita sudah dapatkan sama seperti sebelumnya ya, manual book dan kartu garansi juga, karena sama-sama bergaransi 2 tahun di kedua unitnya ya. Hanya untuk tipe BD720 ini sudah cordless dan juga brushless, meskipun sama-sama rotary hammer. Itu mungkin salah satu perbedaan yang sangat mencolok di kedua unit ini. Yang BA280 masih pakai kabel, dan yang BD720 ini sudah memakai baterai seperti ini ya. Jadi di dalam boxnya sudah kita dapatkan untuk charger baterai, dan juga baterainya kita sudah dapat 2 unit, jadi ada untuk cadangannya ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian tampilan dan desainnya. Untuk pada bagian ini sepertinya tidak ada yang jauh berbeda dari keduanya ya sobat kreatif. Depan belakang pada handle sama-sama sudah dilengkapi rubber dan juga roller gauge pada dudukan handle depan. Untuk cuk sama-sama sudah menggunakan tipe SDS di sini ya. Mungkin sedikit yang bisa saya lihat di sini untuk tampilan desain tipe BD720 ini, untuk warna lebih dominan di warna hitamnya, meskipun sama-sama berkombinasi dengan warna oranye ya sobat kreatif. Untuk ukuran lebih pendek dari yang sebelumnya, pada bagian trigger di tipe ini hanya dilengkapi untuk pengatur arah putaran dan pengunci, tapi tidak dilengkapi pengunci putaran otomatis seperti yang sebelumnya. Dan pada bagian depan di tipe ini sudah disiapkan lampu LED seperti yang bisa kita lihat di sini ya sobat kreatif, untuk penerangan yang otomatis menyala ketika dioperasikan untuk unitnya. Pada bagian switch mode berposisi sama dengan yang sebelumnya di samping kiri unitnya seperti yang bisa dilihat di sini ya sobat kreatif. Di tipe ini kalau kita lihat dari lambang atau tanda tipe modenya sudah ada 4 mode ya, yaitu dari drill ya, hammer drill, mode hammer, dan vario lock. Oke, kita coba satu-satu ya sobat kreatif.
Kita mulai dari yang pertama, ini seperti yang sebelumnya juga ya, kita bisa pakai mode ini untuk pengeboran kayu, plastik, dan juga pada besi. Untuk mode kedua ini juga sama, berfungsi untuk pembobok tembok atau untuk membuat lubang pisar atau dinabol ya sobat kreatif. Oke, dan untuk yang ketiga ini untuk shipping atau bobok beton dan tembok saja. Dan yang terakhir juga sama dengan fungsi yang ketiga, hanya mode pengaturan yang ketiga itu untuk penyesuaian pahat sebelum melakukan pekerjaan pemahatan ya sobat kreatif, bisa dipahami ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, Rotary Hammer BD720 ini dilengkapi dengan kapasitas baterai 20 volt yang sudah dilengkapi LED pengecekan pada belakang baterainya untuk melihat kapasitas isi baterainya masih full atau sudah lemah ya. Untuk speednya atau kecepatannya 1400 rpm, impact frekuensi 4500 bpm, impact energinya 2 joule ya. Pengisian baterai 150 menit, maksimal mata bor yang dipakai 13 mm untuk mata bor besi, kayu 28 mm, dan untuk betonnya 22 mm yang direkomendasikan ya sobat kreatif. Untuk berat keseluruhannya 2,6 kg ya. Dan kurang lebih seperti itu yang bisa saya sempatkan ulas untuk power tool pada kesempatan kali ini. Untuk saran dari kedua alat ini mana yang menurut saya baik dimiliki, mungkin hal ini tergantung dari tujuan memiliki alatnya ya. Kalau dari segi kekuatan power, kalau menurut saya lebih di BA280 yang pertama ya sobat kreatif. Sedangkan di tipe yang BD720 ini mungkin kalau menurut saya lebih simpel dan bisa dipakai pada lokasi yang belum ada listriknya. Untuk spesifikasi dari keduanya menurut saya cukup imbang ya. Baik masing-masing pada fungsinya yang dimiliki keduanya tentunya sangat rekomendasi, punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau kita miliki keduanya tentunya akan sangat-sangat membantu pada pekerjaan kita ya sobat kreatif, insya Allah. Baiklah, dan semoga bermanfaat dari sedikit info yang bisa saya sempatkan ulas. Di samping kita belajar praktek, teknik, teori pada pembuatan atau pekerjaan, sekalian kita belajar bareng ya mengenal perkakas power tool atau alat-alat lain untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan manfaat lain di bidang teknik seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tema belajar bareng dalam praktek kita kali ini ya sobat kreatif. Tetap semangat untuk semuanya. Oke sobat kreatif, untuk pertama dalam pembuatan rangkap pintunya, di sini saya akan buat terlebih dahulu frame pintunya dan saya akan memulai seperti biasanya ya, kita membuat sebuah pintu yang umumnya. Di sini bahan yang saya pakai untuk frame utamanya bahan hollow ukuran 30x30 ketebalan 1,4 mm ya. Dan penting perlu diperhatikan untuk yang belum pernah mencoba membuat pintu seperti ini biar gak keliru ya sobat kreatif dan bikin pusing. Untuk ukuran tinggi dan lebar pintu harus mendapat hasil yang sama atau persegi ketika dibagi dua ruang panjang framenya. Seperti contoh, jika tinggi keseluruhan pintu yang kita buat mempunyai ukuran misalnya 180 cm ya. Ketika kita bagi dua atau kita skat tengah framenya, untuk lebarnya harus mempunyai angka yang sama dengan tingginya setiap sisinya ya. Bisa dipahami ya sobat kreatif, karena pembuatan pintu dengan lipatan seperti ini keakuratan ukuran yang sangat-sangat penting diperhatikan ya. Selisih misalnya 5 mili saja akan berdampak dan berpengaruh besar pada hasil akhirnya, yang bisa membuat pintu tidak berjalan semestinya ya sobat kreatif, atau setiap bagian frame yang tidak selaras atau timpang. Tapi itu sedikit yang saya ketahui pada teori dan praktek pembuatannya ya, yang saya lakukan. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya sobat kreatif. Pada bagian ini saya buat jalur pemisah ya untuk lipatan pintunya dengan cara seperti ini. Memakai masing-masing double hollow yang saya posisikan persisi dengan tiap titik sudutnya, untuk mempermudah nanti ketika kita pisahkan ya tiap bagiannya ya sobat kreatif. Oke, dan kenapa saya pakai dengan cara seperti ini, tidak satu-satu saya buat per tiap lipatannya ya seperti itu. Itu semata-mata untuk mempercepat proses dan untuk mempertahankan bentuk aslinya agar nanti ketika kita pisahkan mempunyai lipatan bentuk dan ukuran yang sama ya sobat kreatif dengan frame utuhnya. Oke, dan jika ada pertanyaan untuk ukuran baiknya ya pada bagian lipatan kecil itu dari apa patokannya, kita hanya perlu membuat lipatan berbentuk segitiga seperti dalam video ya sobat kreatif, yang persisi di kedua ruang framenya dengan ukuran yang sama. Patokannya mungkin ya kalau menurut saya, kalau menurut teori saya, agar tidak berat ketika kita buka si pintunya, usahakan jangan terlalu kecil ukurannya ya, dan agar tidak terlalu jauh juga jangkauan tarikan pintunya ketika kita lipat nanti.
Oke, dan untuk selanjutnya saya akan kasih sekatan kembali di sini ya dari sudut sebaliknya, tapi tidak dengan holo yang 30x30 ya sobat kreatif. Saya akan pakai holo 20x20 di sini karena saya membuat ini hanya untuk pemanis desain pintunya dan agar berfungsi sebagai penguat tahanan pada lubang engsel as yang nanti kita akan buat di bagian sudut atas dan bawah premnya ya sobat kreatif. Jika sobat kreatif tidak memakai sekatan seperti ini juga sepertinya tidak jadi masalah ya. Yang terpenting lubang engsel yang akan dibuat di sudut engselnya punya kekuatan yang cukup, karena itu akan jadi penahan utama pintunya ya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, sekarang saya akan coba laspul dulu ya semua sambungannya terkecuali bagian sudut premnya ya, karena nanti akan kita buka kembali cantumannya. Baiklah sobat kreatif, di sini untuk tiap sambungannya sudah saya kuatkan ya. Sekarang saya akan pisahkan tiap bagiannya mengikuti jalur yang sudah saya siapkan ya. Yang tadi, dikarenakan saya membuat dengan cara premnya utuh terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita pisahkan akan menghasilkan lubang dari bekas potongannya seperti ini. Jadi di sini saya akan coba tutup dengan potongan plat sesuai ukuran lubangnya ya terlebih dahulu. Insya Allah untuk sejauh ini sudah bisa dipahami ya dari apa yang sudah kita coba mulai dari awal ya sobat kreatif. Pada bagian ini saya akan proses pemasangan handle penggerak yang sudah saya siapkan pada bagian lipatan kecilnya. Saya akan coba mulai dengan menandai setengah lingkaran pipa yang sudah disiapkan ya untuk handle. Untuk handlenya nanti tepat di bagian masing-masing sudutnya seperti ini ya sobat kreatif. Untuk jika ada pertanyaan ukuran pipa berapa yang saya pakai di sini. Di sini saya pakai pipa ukuran diameter 24 mm ya, ketebalan 5 mm. Untuk as handle-nya yang dipakai ukuran 16 mm ya sobat kreatif. Kita buat coakan yang harus benar-benar sama di tiap sudutnya agar penempatan pipa bisa berada tepat di tengah-tengah sambungan kedua bagiannya ya. Ini mungkin salah satu yang menurut saya penting juga untuk diperhatikan dalam pemasangannya. Karena kalau kita tidak benar-benar menempatkan pipanya berada di tengah-tengah bagian sudutnya secara teori dan praktek ya yang saya lakukan, tidak akan mendapatkan putaran dan jarak yang sama di bagian belahan prem kecilnya ya sobat kreatif. Atau bahasa yang sedikit simpelnya, sambungan kedua prem tidak akan sama rapat di bagian sisi lainnya ketika diputar atau dipertemukan di bagian sebaliknya ya. Untuk di bagian sudut lainnya kita bisa pasangkan plat yang sudah disiapkan dengan handle-nya seperti ini. Jadi sistemnya penggerak handle ini seperti kita membuat engsel biasa ya pada pembuatan semacam pintu. Untuk menyatukan kedua bagiannya ya sobat kreatif, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut sobat kreatif. Di sini saya akan buat list atau penahan buat penutup pintunya pada bagian ruang dalam tiap premnya. Dan saya akan memakai bahan dengan plat strip ukuran 5x19. Untuk hal ini sepertinya kalau menurut saya ya bebas ya sobat kreatif, tergantung desain tampilan pintu yang mau sobat kreatif buat. Di sini untuk penutup pintunya saya akan coba memakai bahan triplek melamin dengan kombinasi kaca pada tampilan depan pintunya ya. Dan mungkin tidak harus saya perjelas lagi ya sobat kreatif cara pemasangan atau pembuatan list penahannya, karena semua ini bisa disesuaikan dengan desain selera pinginnya seperti apa ya pada hasil akhir pintunya ya sobat kreatif. Mau pasang penutup sama rata dengan prem pintunya nggak ada masalah ya. Mau pasangnya tepat di tengah badan premnya juga nggak ada apa-apa. Atau mau ditutup full depan belakang agar mempunyai tampilan yang sama dengan depannya, tentunya nggak ada masalah juga ya sobat kreatif. Tidak berpengaruh karena itu soal tampilan dan desain pembuatnya ya.
Baiklah, untuk proses keseluruhan pembuatan lipatan dan desainnya kurang lebih seperti itu ya Sobat Kreatif pada pintunya yang saya pakai pada pembuatannya ya. Sekarang kita tinggal menyatukannya kembali tiap-tiap bagian lipatannya seperti semula dengan engsel kupu-kupu seperti ini. Jika ada pertanyaan kalau memakai engsel bubut apakah bisa? Pastinya bisa ya Sobat Kreatif. Yang terpenting kekuatan engsel harus yang benar-benar kuat dan mampu menahan beban ya, karena fungsinya aktif ya pada pintunya. Di sini saya memakai engsel kupu-kupu sebanyak 10 buah ya Sobat Kreatif untuk agar kekuatan pintu lebih maksimal. Untuk penempatan pemasangan engselnya kita pasangkan di bagian luar pada lipatan besar dan kita pasang di dalam pada lipatan kecilnya atau pada bagian frame handle-nya seperti ini ya. Baiklah, pada bagian terakhir sebelum kita pasang pada kusen atau engsel utama pintunya, kita bisa siapkan terlebih dahulu lubang engselnya ya pada sudut atas bawah framenya. Dengan cara seperti ini ya Sobat Kreatif. Kita buat lubang di sudut dengan jarak dan penempatan yang sama di keduanya. Kita bisa kembali menambahkan pipa pada bagian lubangnya agar yang menahan bukan holownya ya Sobat Kreatif. Karena kita membutuhkan kekuatan yang maksimal pada lubangnya ya. Dan itu alasan kenapa saya pasang hollow yang 20x20-nya, bisa dipahami ya Sobat Kreatif. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, apa saja poin yang menurut saya penting untuk digarisbawahi dalam praktek pertama pembuatan pintu lipat origami seperti ini ya. Menurut saya untuk pembuatan pintu seperti ini pemilihan bahan sangat berpengaruh. Semakin ringan keseluruhan pintu semakin baik, lebih nyaman dioperasikan ya. Terus keakuratan tiap ukuran sangat-sangat penting dan besar pengaruhnya, malah jadi jaminan hasil akhirnya seperti apa ya untuk pintunya. Lurusnya pemasangan, ratanya bagian dalam pintu harus benar-benar waterpass. Yang terakhir mungkin dari posisi engsel utama yang harus benar-benar lurus dengan lubang yang terdapat pada frame pintunya. Semakin besar as engsel yang dipakai semakin bagus ya Sobat Kreatif. Inti keseluruhannya dalam pembuatan pintu seperti ini dibutuhkan kejelian, keakuratan dari setiap proses dan ukurannya ya Sobat Kreatif. Meskipun setiap pembuatan seharusnya seperti itu ya kalau kita profesional. Hanya kalau pintu seperti ini akan berpengaruh pada kelancaran operasinya ya ketika pintunya dioperasikan. Kalau menurut saya pintu seperti ini benar-benar seni yang mengharuskan kepresisian dan keakuratan dari tiap bagiannya dan prosesnya ya. Untuk sedikit masukan dari saya, jika ada Sobat Kreatif yang mau mencobanya di rumah atau di tempatnya, pintu seperti ini akan sangat cocok dipakai untuk pintu yang tidak aktif, dipakai keluar masuk atau buka tutup ya. Untuk contohnya untuk pintu semacam pintu lemari, garasi, gudang seperti itu kenapa ya Sobat Kreatif? Karena kalau kita pakai pada pintu rumah seperti yang saya lakukan akan sulit mengoperasikan dari bagian dalam meskipun masih bisa dilakukan ya. Hanya mungkin untuk orang tua dan anak-anak tidak akan cocok, malah merepotkan kalau menurut saya. Dan alhamdulillah sebelum saya mempraktekannya di tempat saya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu dengan mendesain dan membuat terlebih dahulu engsel double fungsi. Agar ketika teori yang saya pakai benar setelah praktek akan susah dibuka dari dalam, bisa saya alihkan fungsinya ke sistem pintu biasa ya Sobat Kreatif. Karena di sini saya praktek langsung pada pintu yang aktif atau pintu rumah bagian depan, dan di akhir video saya pasang kunci koper ya pada tiap lipatannya agar posisi pintu kembali seperti semula, tetap lurus seperti sebelum kita potong-potong ya. Dan mungkin kurang lebih seperti itu ya Sobat Kreatif, sedikit yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, bisa walau sedikit yang bisa diambil dari baiknya dan paham dari setiap kekurangannya ya. Insya Allah saya membuat pintu ini bukan untuk mempersulit jalan saya dan jalan Sobat Kreatif semuanya. Ini hanya tugas seorang seniman pemula yang senang sekali belajar ya, yang terkadang penasaran dengan ilmu-ilmu baru di bidangnya. Apa yang bisa kita lihat terkadang nampak seperti terlihat mudah karena kebanyakan manusia hanya senang melihat ya Sobat Kreatif. Dan terkadang juga kita sebagai manusia selalu mendebak sesuatu hasil berdasarkan pemikiran, asumsi seseorang dan teori. Yang jelas semuanya samar ya. Kita tidak akan pernah tahu kedalaman sebuah lautan dengan hanya memperhatikan dan berasumsi dari daratan ya Sobat Kreatif. Insya Allah teori itu baik, tapi akan lebih baik jika kita sempurnakan dengan praktek dan prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.